Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ulas lagi. Ini di Saudi Arabia tuh seperti apa sih kehidupan beragama gitu. Artinya kalau Sumansur di Saudi itu bebas nggak dia bercerita tentang sedekah, bercerita tentang berjumpa Nabi, anak berjumpa sahabat, dan lain-lain cerita-cerita doa yang kita lihat seperti yang dilihat di YouTube dan di buku-bukunya yang bertebaran itu. Hampir dapat dipastikan gitu. Kalau dia di Saudi, dia kan ke Saudi Sumansur ini ngomongnya kan paling-paling sama TKI dan TKW gitu. Atau para mukimin di Saudi yang dalam tanda kutip ya, dia tidak belajar agama secara teratur di Arab Saudi itu. Paling ada pengajian-pengajian dari orang-orang tertentu yang tidak terkonek kepada pengajaran agama yang dijalankan oleh pemerintah Arab Saudi. Saya kira ya pemahaman agama Sumansur ini hampir dapat dipastikan sudah langsung ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi. Karena ini disebut dengan dollum mudil atau dollun fa'adal. Dia sesat dan menyesatkan. Pelanggaran besar pertama yang akan diproses oleh ulama-ulama Saudi itu adalah keberanian Sumansur berorasi di depan umum bahwa dia berjumpa Nabi. Berjumpa Nabi Muhammad, datang ke kamarnya, ngikutin dia. Dia buang sampah, katanya ada Nabi ngikutin. Saya kira itu pastilah akan dianggap sebagai pengajaran yang sesat gitu. Karena tidak ada satu orang pun setelah Nabi wafat, lantas Nabi mendatanginya, makan di rumahnya kalau perlu, atau berjumpa, itu tidak ada. Tidak juga kepada para sahabatnya, tidak kepada anaknya Fatimah, tidak juga kepada istri-istrinya yang masih hidup. Aisyah juga tidak pernah lagi berjumpa dengan Nabi Muhammad setelah Nabi dikuburkan gitu. Itu kurang dekat apa? Tapi Sumansur berani-beraninya dia orang Betawi yang lahir pada abad ke-20. Nabi sengaja datang ke rumahnya, duduk di kamarnya dan negur, "Gak witir dulu cuk," bahasa Betawi lagi. Dalam kami itu sebenarnya penistaan kepada Islam gitu. Nah, kalau dia di Saudi, pasti dia sudah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara oleh pemerintah Arab Saudi. Lalu di penjara itu dikasih irsyad, pengajaran. Ya sih bagus juga sebenarnya kalau bisa Sumansur kembali ke jalan yang benar gitu. Cuma dia nggak bisa lagi ngumpulin duit melalui masjid, mau cerita-cerita bullshitnya ini gitu. Diajarkan, didatangkan ulama, diajarkan bagaimana beriktikad yang baik, yang lurus dan benar. Sampai nanti dari kesadarannya dilihat nih orang udah sadar atau belum gitu. Kalau masih belum sadar ya biasanya penjaranya dilanjutkan lagi, diajari lagi sampai nanti dia sadar sesadar-sadarnya bahwa kelakuannya selama ini adalah sebuah kesesatan dan kesalahan. Tidak hanya kepada Sumansur, banyak sekali itu orang-orang yang belajarnya tanggung lantas nanti nyeleneh gitu, menyebarkan ajaran sesat, maka pasti akan ditangkap. Dan itu terjadi di Arab Saudi gitu. Banyak sekali anggota masyarakat yang sebelumnya kena pengaruh Syiah gitu. Dia mengajarkan paham-paham yang sesat, biasanya ditangkap dengan bukti-bukti yang ada, lantas dididik sampai dia memahami agama ini dengan benar. Berapa lama gitu? Kalau di Saudi itu dia melihat, ya misalnya dicoba setahun, ini udah benar nih belum orang ini gitu. Ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun gitu. Ada Dr. Aid Al-Qarni. Dulu sebelumnya kita lihat banyak buku-bukunya yang kita baca gitu. Tapi kemudian ada pemahaman dalam khutbah-khutbahnya dinilai salah. Ya ditangkap. Setelah beberapa bulan, ada 6 bulan, mungkin ada setahun, ada 2 tahun, dia di dalam penjara, ya dia menyatakan tobat gitu. Dengan menyatakan tobat, menyatakan pemahamannya salah, dia bisa kembali kepada pemahaman Islam yang benar, maka dia dilepas lagi. Dan itu banyak sekali gitu. Orang-orang
Yang masuk ke Saudi membawa paham batil, paham sesat yang bertentangan secara akidah, itu tidak akan dibenarkan menyebarkan pahamnya di tengah masyarakat. Tapi selama dia tidak menyebarkan pahamnya, itu dianggap bukan sebuah pelanggaran. Orang yakin saya begini. Bahkan orang percaya dia yakin nggak ada Tuhan pun di Saudi gitu. Tapi dia tidak menyebarkannya kepada siapapun. Cukup tuh dirinya sendiri gitu. Dia nggak sholat, tapi nggak ngajak-ngajak orang untuk tidak sholat gitu. Nggak dia apa-apain, biar aja itu hak dia pribadi gitu. Tapi menyebarkan paham sesat itu yang, ya ingat ya, menyebarkan paham sesat itu yang ditindak oleh penguasa. Ya, di Saudi juga melakukan tindakan seperti itu. Jadi kalau Yusuf Mansur ini ada di Saudi, katanya kan ada pesantren. Cobalah kalau ketahuan oleh penguasa, lalu aparat keamanan pasti ditangkap. Karena orang ini masuk dalam wilayah telah menyebarkan paham sesat atau berkeyakinan sesat, menceritakan paham sesatnya di depan umum untuk mendapat simpati atau dan mendapatkan sokongan materi. Jadi kalau dia bisa berkomunikasi dengan Nabi, dia di hadapan orang-orang yang suka dengan dia dianggap sebagai manusia suci gitu. Karena itu mencari keberkatan, memperoleh kaya itu akan bisa melalui tangannya. Tapi kalau di Saudi ini pasti sudah dijebloskan ke dalam penjara, disuruh lagi membaca kitab-kitab. Kalau dia bisa membaca kitab, kalau tidak diajarkan guru-guru agama, ya guru-guru agama datang ke penjaranya untuk mengajarkan pengajaran Islam yang benar. Sampai nanti dilihat dia sudah benar pemahaman Islamnya, barulah dikeluarkan. Karena ini dianggap merusak keyakinan masyarakat. Hal yang sama ya tidak aja dalam bentuk pemahaman yang salah. Bahkan pengikut terorisme yang ada di Saudi itu juga akan ditangkap kalau dia belum melakukan kekerasan fisik, baru sebatas keyakinan. Itu diluruskan dengan ditangkap, diajarkan ajaran agama yang baru, yang jelas dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali itu. Begitu dia tobat nanti, ya dia hidup seperti biasa. Dia bisa bekerja di tempat kerja yang umum, tidak dilakukan lagi ya diskriminasi, dan dia hidup sebagaimana masyarakat yang lain yang hidup dengan ilmu yang dia miliki. Jadi begitu penerapan syariat Islam supaya masyarakat ini bisa aman dari tipu daya sekelompok orang yang ingin mencari keuntungan dari pemahaman agamanya yang sesat. Jadi sekali lagi, kalau Yusuf Mansur ini ada di Saudi saat ini dan keyakinannya seperti sekarang ini gitu, hakul yakin pemerintah Saudi pasti sudah menangkapnya. Lalu bagaimana dengan di tempat kita gitu? Kalau di Amerika tadi kita cerita dia juga dipantau habis. Di Malaysia juga pasti ditangkap. Di Saudi ditangkap. Kalau di Indonesia gimana? Nah, di tempat kita ini pemerintah dan ini pihak kepolisian menunggu terlebih dulu kesadaran masyarakat untuk mengungkap masalah ini. Karena negara kita ya negara dengan agama itu bukan sekuler, tapi juga bukan negara agama. Kita ini negara Pancasila, mengandung partisipasi publik untuk menyelesaikan berbagai aliran agama yang terjadi di tengah masyarakat. Termasuk nanti pemahaman keliru yang menyesatkan yang dibawa oleh Yusuf Mansur, yang berjumpa dengan Nabi, bicara dengan Nabi, anaknya berjumpa Abu Bakar dan segala macam. Itu juga cerita-cerita sedekah yang menyesatkan itu. Tentu saja nanti masanya sudah datang dan pemerintah sebentar lagi tentu akan memprosesnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.